Gua nih mau belajar dari kesalahan deh itu mungkin gak salahnya nggak siram dulu pump misi udah cuma harusnya siram dulu. Sorry guys. Lu kentut aja. Dia lagi cerita lu kentut aja kan. Sorry, ini gak tahan mau pengen beres mau nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jal. Jadi si beban orang tua pengen sukses aja. Jadi sekarang Jauh kedatangan Mamang Plankton gitu. Mamang Plankton apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kia. Gimana lu? Iya. Nama panggilannya Plankton tapi badannya besar gitu. Jadi kali ini si Mamang Plankton itu mau menceritakan kejanggalan waktu naik ke Gunung Sagara ya kan? Sagara. Pas bareng kita ya. Jadi gimana tuh Bang ceritain gitu? Kan ada nadar mau ke Bali bilang juga. Ke Bali. Pas itu nggak jadi. Jadinya ya muncak ke Sagara. Oke, jadi mau ke Bali ya kan? Ke Bali. Cuman mau ke Bali kita belok dulu gitu ke Sagara. Awalnya ke Cipanas, terus belok lagi ke Sagara. Nanti lanjutin lagi gitu. Perjalanannya nggak tahu belok kemana gitu. Kan ada gini bilangnya kan ada corona, ada covid kayak gitu, makanya ke Bali nggak jadi gitu. Nggak jadi ya kan? Terus gimana? Nih was hari Jumat malam Sabtu nginep di sini. Yang nginep di sini ya. Kita kan nyiapin barang semua gitu buat keberangkatan hari Sabtu sore. Sabtu sore kan ya? Ya Sabtu sore kita siap-siap. Sabtu sore. Pertama-tama ya kan enak sih, udah niat hati. Kebilang saya kan orangnya paling kuat lah gitu. Paling kuat ya kan? Paling kuat soalnya mau muncak kemana aja. Mau carrier 2 bapak oke. Tapi ini kan yang di Segara nih, tapi masih jauh ini jalannya. Awal-awal enak, naik mobil ya enak, meskipun agak mual-mual dikit. Soalnya jalan ke Sagara itu kan gini ya, bulak belok, udah bulak belok, tunjuk tanjakannya. Untung nggak masuk ke lubang itu ya. Iya, curangnya aduh. Lubang apa Mang? Lubang buaya. Beda ini ngomong sama si mama tuh harus udah tuh. Persiapan Jumat malam, Sabtu pagi berangkat, menempuh berapa jam kalau nggak salah 4-5. Cuma 2 jam. Nah, perjalanan sih enak gitu dingin adem, meskipun agak mual juga. Itu nggak mabok di mobil ya? Iya, kalau mabok ya malu lah. Mabok lah tuh. Pertama, udah pendaftaran. Yang awal-awal sih semangat gitu. Enjoy ya. Kan? Cuma waktu selangkah 2 langkah mau masuk pos 1 dulu tuh. Pertama mau ke pos 1. Pos 1 kan masih jauh, kita masuk ke Kopi Sagara dulu. Nah, waktu di Kopi Segara masih enjoy, masih kopi gitu. Ya kan? 5 menit jalan, setengah jam berhenti. Cocok ya kan? Sebatsan ngerokok dulu. Bisa Kopi Segara enak sampai ngopi-ngopi dulu. Rasa sesak ada. Sesak mungkin ngerokok lah gitu. Ngerokok cuman kurang olahraga. Iya, itu aja olahraga kan udah enggak gitu. Paling olahraga di kamar mandi. Apa tuh? Paling olahraga di kamar mandi ya kan? Iya tuh, sesek. Udah sesek itu kan kerasa aduh, kok gini? Pertama mau muncak kemana juga siap. Kok ini baru juga pas 1 udah sesek. Iya, udah ini nih kalau orang Sunda bilang mah bejo. Bejo apa tuh bejo? Banget jorannya gini nih. Oke. Sampailah di pos 1. Kita beli ada gorengan di sana ya. Gorengan. Terus mie dulu lah biar nggak lapar gitu bilang. Ngerokok dulu, kopi dulu itu udah jelas. Sebatsan gitu ya. Sebatsan.
airnya adem tuh bener. Cuma tuh suasana airnya emang sih terbuka. Cuma agak gimana ya kalau orang Sunda bilangnya mah agem. Agem. Agem itu teh kalau kata Indonesianya bukan angker apa ya? Sedikit angker lah. Iya, sedikit gitu. angker. Jadi suasana enak tapi ada rasa-rasa angker gitu. Iya, ada mistis gitu. Di pos 1 kita lanjut lagi lah, udah 15 menit kalau nggak salah, kalau nggak tahu 20 menit. Dan jam 6 kalau tahu setengah 6 tuh berangkat lagi. Hujan. Biasanya hujan kita enjoy aja mau itu juga kan, tapi basah-basahan ya kan enak, tapi apalagi basah-basah di kamar ya kan. Aji, bejo lagi nih orang. Jadi nih pas itu hujan, kita kan pasti pakai jas hujan dulu. Terus baiknya juga ada orang yang yang ngasih jas hujan. Ya, kebetulan kita kan gak bawa jas hujan ya kan. Jas hujan kita nggak bawa. Terus soalnya kelupaan, ketinggalan gitu. Padahal kan hujan, kita pakai jas hujan. Adalah sejam nggak ke pos 2? Ada ya sejam? Enggak, lebih kan kita nak sebat sans gitu. Perkiraan lah sejam setengah ke pos 2. Masih enjoy, masih semangat gitu. Sesak udah nggak ada, soalnya kan kebantu sama hujan nih, capeknya minumnya gitu. Udah enggak lah, kehujanan juga masih seger gitu. Tadi pas di pos 2 pertama pas 2 enjoy, ketemu sama orang apa? Tasik kalau nggak. Tasik atau Garut, Tarogong gitu. Nah itulah. Itu. Ketemu. Wah, Tasik kan di pos 1 ya kan. Kan di pos 2 kita ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol. Kan aing mau aing tuh, mau alo. Halo, Mani. Keponakan si Aldi itu. Dia awal pertama dia muncak. Dia muncak ya kan. Pertama dia muncak. Makanya aing gitu we teh. Aing teh ningalikeun nonon teh, mantau dia lihat gimana gitu ya. Jadi ketakutan lah. Takut pertama muncak, terus di bawahnya yang ekstrim lagi kayak gitu. Dipantau gitu. Kelihatannya dia kuat gitu. Sampai nantang mau bawa kereta yang gede, yang punya ijal. Dikasih lah dia. Harusnya kan gua yang paling kuat aing kan ini lah muncak gitu. Tapi nah aing ngedon. Aing ngedon. Kenapa bisa ngedon gitu? Ngedon teh jadi kemana? Gak tahu perasaan, gak tahu apa ya. Pertama tas beratnya kayak 2 kali lipat. 2 kali lipat mungkin ya. 2 kali lipat itu tas. Segimana muncak, mau jauh mau tinggi atau gimana, enjoy aja. Mau tas berat juga, tapi ini kok beratnya beda gitu. Ya mungkin di perjalanan di pos 2. Pertama pos 2 cuma belum gak kerasa semua gitu. Masih sedikit gitu. Naik terus pos 3 tuh. Setengah jam di pos 3 berhenti yang ngerokok, ngopi, hampir habis 5 batang itu, nggak tahu berapa batang. Tuh itu yang paling itu awal-awal mau berdiri, udah duduk mau berdiri langsung duduk lagi. Susah gitu ya, kayak ada yang narik itu ya. Untung celana lu gak diperosotin gitu. Ini nih udah berdiri langsung duduk lagi. Coba contohin. Gini nih. Jadi kayak jangan berdiri. Kayak gitu we. Udah jangan berdiri, udah tidur aja. Terus di telinga teh kayak angin bukan, tapi ke suaranya gini. Gitu we. Kayak angin tapi cuma suaranya kayak orang ngorok tapi beda. Kayak gitu. Mending juga ya emang. Tapi gue di sana nggak ngerasain apa-apa, tapi mungkin lu yang ngerasa gitu ya. Iya nih, kan nggak mau bilang teh apa, takutnya anak-anak takut, terus takutnya si Aldi tuh keponakan gue ngedon, jadi pendem aja sendiri gitu. Mungkin ada yang tahu juga, cuma nggak bilang sama gitu. Ya muncak, nanti lanjutin lagi jalan ke pos 4. Di sana tuh yang pos 4.
pos 3 oh ya mau masuk ke pos 4 ya kan. Iya tuh di pos 4. Soalnya kemarin kan si Egi ngobrol gitu kan si Mamang tuh emang gitu. Mas Egi bilang juga, Iya bilang gitu. dia bilang di pos berapa ketemunya? Pos 4 soalnya kelihatan Mamang pas lagi duduk itu katanya. Iya. Ini di pos 4 kalau nggak salah mah berat tas sampai saya nanti tuker sama si Egi kalau nggak salah mah. Sama gua. Oh sama Ijal. Saya cuma bawa tas kamera tuh. Tapi beratnya kok sama kayak Keril 1 yang Gitu. Cuman si Egi tuh kelihatan Mamang tuh mukanya pucat katanya. Emang sih gua juga lihat Mamang tuh mukanya pucat gitu. Gak tahu tuh. mungkin pucat kan kehujanan saya positive thinking lah gitu. Iya, positif. Mungkin kehujanan gitu kan, kalau orang kehujanan tangan juga pada pucat, Heeh. muka pucat lah gitu lah mungkin. Cuma ya gitu aja. Pas mau nanya ke siapa? Tanya mau ngobrol sama si Egi, kan dia yang pegang kamera. Heeh. Terus giliran sama Ijal pegang kamera. Mau nanya tadinya mau gini. Coba nanti di kamera ada ketangkap gak atau ada kelihatan gak atau apa? Kok kayak ada yang ngikutin tapi nggak ada. Man. Merinding aing, man. Itu tuh pengalaman di Gunung Sagara, mantapnya. Cuma yang saya khawatirin apa? Nggak apa-apa lah ke saya. Keponakan gua tuh. Soalnya paling kecil ya. Iya. Padahal si Aldi itu paling kecil tapi kuat gitu. Iya. Nah itu yang saya bingung. Udah muncak kemana-mana kuat. Tapi kok ini di Segara beda gitu, kelihatan lihat keponakan kecil-kecil kuat lah. Kan sebagai emang lah kalau kata orang Sunda, bangga gue punya keponakan kuat, bisa ngelebihi dari emangnya gitu. Cuma yang gue takutin ada sosok-sosok yang aneh ke keponakan gue gitu tuh. Soalnya kan kalau di gunung malah kalau dibilangnya mah masih angker, iya, mistisnya juga ada. Pengalaman yang di gunung-gunung yang lain juga ada lah gitu. Cuma ini yang di Sagara nih yang paling itu. Pengalaman muncak yang paling serem terus saya mah bukan serem lagi tuh. Cuma di Sagara. Dan segala ya kan selama Mang naik gunung. Naik gunung kemana cuma di Sagara nih yang ngerasa badan ngedon. Terus yang perjalanan lanjut mau ke pos 5 tuh pengen muntah terus, bau amis. Oh iya gitu ya. Iya, itu tuh yang pengen muntahnya bau amis. Tapi bau amis di mana? Ingusan enggak, mimisan enggak, tapi bau amisnya bau amisnya melebihi itu gimana? Yang gue takutin mah itu keponakan gua. Pikirin gua mah gak mikirin diri sendiri, mikirinnya keponakan gua waktu muncak itu kan. Padahal mah badan kalau dibilang ngedrop itu ngedrop ya. Takutnya anjir gue pingsan di situ, ngerepotin orang-orang, ngerepotin anak-anak. Nah itu anjir gue kuatin di perjalanan mau ke pos 5. Anjir mau amisnya, terus suara itu ada lagi, man lebih kenceng. Nggak tahu tuh orang-orang ngedenger, Ijal ngedenger nggak itu tuh suara itu? Tahu sih Mang, gua kan di belakang lagi ngeplok gitu kan. Suaranya itu angin, cuma kayak orang-orang gitu terus, jadi kroknya panjang kayak angin. Gimana ya, saya positive thinking nggak ada apa-apa di pikiran atau gimana. Cuma mau nyampe ke pos 5 tuh yang saya duduk langsung blok kayak gitu. Itu kalau gue gak kuat udah pingsan di sana tuh gue. Itu yang bikin pala pusing, udah mau bau amis, suara itu terus. Jadi kayak ada yang ngikutin di belakang, cuma nggak ada orangnya. Dilihat Egi jauh, Ijal jauh, di depan Eko. Sampai gue mau muntah, makanya di pos 5 gue nyampe langsung kayak mau pingsan itu mah. Udah kalau badan nggak kuat ngedrop banget, udah itu pingsan. Terus lihat Egi kalau nggak salah kalau Ijal, lihat Egi atau Ijal gitu. Pas gua plok gitu ya, lihat belakang tuh. Padahal di belakang kan
cuma berdua lagi. Ya cuman gua sama si Egi. Iya, tapi kayak bertiga. Susah. Aing paling belakang ngomong. Sama si Egi kan lihat gue tuh ke bawah lihat. Kok tinggal bertiga? Kenapa tinggal berdua? Iya. Si Eko, si Aldi, si Asep udah ada di belakang, tapi kok ini yang di bawah ada 3 orang, tapi pas datang berdua. Serius mah? Serius, makanya gue mau bilang cuma aduh ntar nggak ada yang di belakang lagi, kasihan. Nah itu tuh aduh yang paling gak kuat mah itu pas gue duduk ya, dalam pikiran kok bertiga, harusnya berdua orang lagi. Itu jam berapa? Jam 9 atau jam 10. Cuma yang paling akhir itu gelap semua, cuma kayak orang, cuma gelap. Berarti belakang gua Gelap ya, jadi gimana ya, dia jalan cuma gelap ya, kayak pakai jaket hitam, kayak hitam ya semua. Nah gitu, kok tinggal bertiga. Terus kita kan kesini berenam, 4 udah di atas, kok harusnya 2 lagi, tapi kok ini bertiga. Itu jauh. Cik gue ini dalam pikiran gue istighfar terus, astagfirullahaladzim, ini gimana gitu. Pertama nanti baru nih gue muncak ngerasain badan ngedrop, terus ada bau-bau yang aneh, diganggu sama itu. Cuma di segara dalam hati gue menyerah lah, gue pulang lagi. Cuma lihat keponakannya semangatnya mantep, gue naik lagi aja lah. Padahal kan mama udah nyampe pos 5 itu langsung fit lagi kan. Iya harusnya mah seneng. Bukan, gue lihat mama pas langsung di pos 5 tuh udah fit, udah kayak orang biasa lagi gitu. Iya itu gue nutupin Jal. Itu kan gue takut anak-anak, si Mamang gimana, tak gitu kan. Si Egi juga bilang tuh, itu si Mamang mukanya pucat. Wah pucat di mana, kata gue kan gitu. Pucat di mana? Enggak, ayo kuat. Gue itu nutupin Jal. Kalau gue mental tahu bilangnya udahlah, di sana gue angkat tangan bendera putih, gue putar lagi gitu. Cuma gue nutupin ayo semangat gitu. Apalagi nih pas bertiga itu teh, gue pas duduk tuh lihat, kirain Ijal itu ngobrol kan, bertiga Egi di depan, Ijal di belakang kan. Ijal lagi nge-vlog gitu nih, kirain Ijal itu ngobrol sama dia gitu, kirain. Makanya itu mah mungkin perasaan gue orang lain ikut bareng gitu. Pas nyampe depan muka, kok berdua, itu jangan pakin gue nih, jantungnya kayak dedek sesak, langsung ada lagi. Jadi gue ya udah mah bau amisnya matiin. Terus di belakang kan gue nyender pakai kantong kamera mah yang kecil, nggak nyender tapi kayak nyender. Waktu duduk kok enak gitu, kayak nyender ke pohon, tapi dari ke belakang kan nggak ada, cuma duduk di akar pinus kalau nggak salah, atau jati, duduk di akar, cuma akarnya bulat gitu tuh, kayak tempat duduk enak gini duduk. Lihat itu bertiga itu tuh di pos 5 yang parah. Ijal nggak ngerasa gitu? Nggak ngerasa, gue nggak ngerasa di belakang juga, nggak ngerasa apa-apa. Di bawah gue cuman fokus vlog gitu, lihat kalian di depan, tapi gue lihat lu muka pucat ya. Gue di sana juga kan di aktor nih, bukannya pucat, gimana, takutnya sakit kan, atau apa gitu. Kemarin si Egi bilang Mamang pas pucat di pos 4 tuh ada nenek-nenek gitu saja. Si Egi kemarin bilang gitu di pos 4 tuh, Mamang pas duduk di pos 4, si Egi ngeliat Mamang lagi tunjuk sama nenek, si tengahnya tuh ngomong ini katanya kukunya. Mungkin
yang ngikutin itu mungkin. Emang anjing merinding gak ini? Apa waktu perjalanan di mau ke pos 4 kan gue kencing. Kencing gue. Kencing tapi kan gue bilang dulu punten dulu kencing tuh. Yang di pohon apa? Bukan aren, nggak tahu apa yang injuk tuh itu injuk iya aren tuh di pohon aren. Gue kencing tuh ya misi kalau dia kekencingan maaf numpang kencing. Perasaan mungkin itu tuh yang mau ke pos 4 Sugesti ya bang. iya Sugesti ya. kan kencing di sana kencing dulu soalnya kan di pos 1 sampai ke pos 3 gue gak kencing minum banyak pas di pos 4 gue kencing lama. Terus ya. Gue kira gue sakit gitu, takutnya kan gue lihat si Mamang mukanya pucat gitu katanya. Lanjut lagi ke atas, si Mamang udah berani udah fit, wah mungkin si Mamang udah mendingan tuh. Gue itu bukan pit jadi gue nutupin gitu. Kan lihat keponakan ini kuat gue makanya harusnya gue menyerah. Gak mungkin keponakan ya. jadi kan keponakan bilangnya wah Mamang gimana gini kan ntar malah dia yang khawatir bukan gue yang khawatirin dia. Iya. Itu Aman kan sampai pos 5 langsung ke puncak tuh aman. jadi gue kepikirannya itu bener mau ke pos 4 gue kencing dulu pas di pos 4 dia ngikutin. Ya mungkin tuh yang dari pos 2 ya kan ngomong pas kencing tuh mungkin. Dulu kan pas pulang Perjalanan mau ke pos 4 gue kencingnya. Pas waktu pulangnya kan kita ketemu sama apa di atas tuh ketemu sama anak-anak dari mana tuh Harmonic People kalau Oh iya Harmony People sama apa Tengok ya Indonesia. ke Indonesia kita ketemu sama mereka ya kan di atas. Nah kan pas pulangnya tuh kan di berapa pos 3 mau ke pos 2 gitu kalau nggak salah. Di 3 pos 2 tuh ada siapa namanya Teh Reni sama Teh itu nemu kembang kemboja gitu nah. Jadi langsung ke kembang kemboja. Ih, tapi kan kalau di gunung itu mana mungkin ada kembang kamboja. Nah itu Kembang kamboja kan sukanya dimakan. iya. Serius kata Teh Reni bilang waktu pas pulang dari Segara nih nggak diceritain dari pos 3 nggak diceritain dari pos 2 langsung lihat pas pulangnya chattingan kan kita bikin grup Iya. dia chat gue tuh sebenarnya lihat nemu kembang kemboja turun jatuh gitu tuh 2 gitu. Iya benar sih soalnya nih kalau di gunung nggak ada tuh kembang kamboja. Emang nggak ada selama gue naik gunung gue nggak Pernah lihat kan cuma dimakan kembang kamboja. Kemboja mungkin ya Mamang tuh Waktu kencing di sana mungkin atau bisa langsung diikutin sama kata si Egi dari pos 4 ada nenek-nenek mungkin Bang. soalnya nih berat tas 2 kali lipat terus bau amis Bu Amis ya kan terus ada suara itu terus waktu duduk kayak ditarik lagi jadi kayak udah diem gitu terus ya, mungkin, terus yang ngikutin Ijang mungkin ya kan pas memang udah beres kencing mau berangkat mau berdiri lagi ditarik lagi mungkin ya Mama kan kencing itu harusnya dibersihin atau gimana nggak permisi atau gimana lah mungkin si penumpangnya itu merasa terganggu. Permisi udah cuma kan waktu itu air kekurangan ya harusnya kan dibanjur ya harusnya disiram ini kan air kalau gue pagi siram minum kasihan anak-anak mungkin ya untung kita nyampe puncak selamat iya pulang kita selamat ketemu kawan baru ya kan kawan baru itu makasih buat Harmony People terus Tengok Indonesia yang udah ngasih air minum tuh air minum kita ketemu sama mereka kan di atas ya kan mungkin bisa jadi bisa jadi pas Mama kencing mungkin atas Tereni kita ke Kamboja Mamang ke pos 4 mulai pucat diikutin terus Mamang lihat gua ada yang ngikutin dari belakang mungkin ya situ kejadiannya pertama
kita bukan kekurangan air, minim air. Air kan. Masa harus ke pos 1 lagi bawa air? Nggak mungkin kan gitu. Kalau gue pakai nyiram itu kencing, lihat anak-anak minum gimana? Iya. Gitu. Juga begitu mah. Ya untunglah alhamdulillah ya kan kita semua pulang selamat gitu. Alhamdulillah ya kan. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi gitu. Mudah-mudahan nanti mama pas mau kencing di gunung bisa lebih sopan lagi gitu, biar gak terjadi sesuatu. Mungkin gua nih mau belajar dari kesalahannya itu mungkin gue salahnya nggak siram dulu, pump misi udah, cuma harusnya siram dulu. Sorry guys, Lu kentut aja. Dia lagi cerita lu kentut aja kan. sorry, ini gak tahan mau pengen berak mau nih. Oh iya nih, waktu di puncak berak yang paling pertama dia. Anjing. Udah nyampe belum juga tenda beres, belum tenda dibikin belum, dia udah berak duluan. Emang sekarang kentut bangke. Maaf ya, tapi kan gua berak di atas kan di kubur kan baik-baik, sopan dulu lanjut sejarah. Jadi bener besok gue mau nanya ke si Egi ini biar dijelasin. Soalnya kalau kata si Egi ada nenek-nenek, berarti gue kencing itu meskipun udah misi tetap kurang sopan nih. Ya kurang sopan. Alhamdulillah. Mudah kedepannya nih buat para pendaki yang mau naik gunung gitu, apa nih pesan buat mereka? Pertama, jangan merusak alam. Kedua, hargai alam. Ketiga, meskipun alam gak ada penghuninya kayak manusia lah gitu, tapi penghuni astralnya banyak. Jadi kita harus saling menghargai. Yang penting siapa? Sopan santun buat kencing, buat itu pengalaman saya di Sagara gitulah. Jadi jangan kencing boleh, cuma sopan santunnya dipakai gitu. Begitu ya Bang ya. Semoga nggak terjadi lagi pas kita nanti muncak lagi. Ceritanya mau kemana nih muncak lagi baru? Mana ya? Gunung Kembar aja deh. Aduh, bejo lagi. Udah serem-serem bejo lagi nih. Biar nggak tegang emang. Nggak tegang. Tapi gue penasaran ke si Egi nih aja. Nanti udah beres ini kita tanya lagi si Egi. Kayak gitu ya Mang. Oke. Buat kalian kalau mau naik gunung itu persiapannya tuh harus benar-benar matang gitu. Jangan kayak kita ya kan. Kita jas ketinggalan, air mineral kurang gitu kan. Jadi harus dipersiapkan dari awal gitu. Kalau bisa bawa toren loh. Jangan lah Mang, anjing. Mau golon juga nggak bisa ya? Bisa. Ya segitu aja videonya, pengalaman dari Mamang Plankton ke Puncak Sagara. Segitu aja. Tetap pokoknya see you next time di video selanjutnya.